Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba menginformasikan hasil pengumuman seleksi tahap 1 yang sudah terbit edarannya, dan selamat sebelumnya untuk rekan-rekan guru hebat calon guru penggerak yang seleksi tahap satunya sudah dinyatakan lulus dan akan mengikuti seleksi ke tahap yang kedua dalam seleksi calon guru penggerak angkatan 6 ini. Baiklah, tanpa panjang kata, langsung saja kita eksekusi. Oke, baiklah. Di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran pertanggal 12 April tahun 2022 dengan nomor 1059-GT.03.15/2022. Lampirannya di sini 2 berkas. Perihalnya infonya tentang pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 6. Di sini ditunjukkan kepada yang terhormat yang pertama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di tempat. Nah, ini isi suratnya ya teman-teman semua. Menindaklanjuti surat kami nomor ya 0589-GT.03.15/2021 pada tanggal 28 Desember 2021 tentang atau hal rekrutmen calon guru penggerak angkatan 6. Kami sampaikan bahwa tim seleksi Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan telah melakukan proses seleksi tahap 1 calon guru penggerak atau CGP angkatan 6. Seleksi tahap 1 dilakukan melalui penilaian CP, unggah dokumen dan isai. Ya. Jadi yang kemarin teman-teman sudah melakukan pengisian CP, unggah dokumen-dokumen penting serta mengisi esai ya, esai. Nah, inilah hasil seleksi tahap satunya ya, teman-teman. Jadi dalam seleksi tahap 1 itu hanya ada kategori penilaian CP, unggah dokumen dan pengisian isai. Yang hari ini dinyatakan lolos seleksi tahap 1 bisa teman-teman cek di SIM PKB guru penggerak ya. Di situ ada keterangan lolos dan ada keterangan tidak lolos ya. Yang keterangan lolos selamat, dan yang keterangan tidak lolos masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan berikutnya. Lanjutnya, berkenaan dengan proses seleksi tahap 1 dimaksud dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pendaftaran calon guru penggerak yang kami terima melalui laman pendaftaran sejumlah 131.440 orang. Wah, banyak ya angkatan 6 nasional ini, 131.444 orang. CGP yang memenuhi persyaratan kelengkapan CP, unggah dokumen dan esai melalui proses verifikasi dan validasi atau yang disebut dengan perpal berjumlah 55.285. Nah, ini ya yang memenuhi persyaratan kelengkapannya berjumlah 55.285 orang. Kemudian CGP yang dinyatakan lulus tahap 1 angkatan 6 berjumlah 12.807 orang. Ya, nanti terlampir ya, dokumennya terlampir ya, lampiran kedua, dan yang bersangkutan berhak untuk mengikuti seleksi ke tahap 2. Proses seleksi tahap 2 meliputi simulasi mengajar dan wawancara. Nah, ini ya. Nanti setelah teman-teman lulus di tahap 1, teman-teman akan mengikuti seleksi yang kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian poin keempat, sebelum melakukan simulasi mengajar,
wajib menyusun RPP dan mengunggahnya pada portal ya https://2 guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id ya. Nah di situ ya, jadi teman-teman yang lulus seleksi tahap 1 wajib membuat rancangan pembelajaran ya atau RPP yang nanti akan diunggah di halaman atau di portal guru belajar dan berbagi. Rentang waktu tanggalnya adalah, nah di sini dijelaskan nih, rentang waktu tanggalnya adalah 16 April 2022 pukul 8 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan 22 April ya pukul 12.00 WIB ya, waktu Indonesia bagian barat. Jadi teman-teman di sini dikasih kesempatan dari 16 April sampai dengan 22 April untuk membuat RPP dan mengunggah di halaman guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id ya, dan disinkronkan dengan SIM PKB ya. Rambu-rambu penyusunan RPP, petunjuk simulasi mengajar dan petunjuk pelaksanaan wawancara dapat dilihat pada lampiran 1 ya. Selanjutnya bagian kelima, seleksi simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan secara daring atau online mulai tanggal 18 April 2002 sampai dengan 21 Juni 2022. Nah, jadi setelah teman-teman mengunggah di laman guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id RPP-nya, maka teman-teman nanti akan siap-siap untuk melaksanakan seleksi mengajar ya, yang ditetapkan tanggal 18 April sampai dengan 21 Juni tahun 2022 ini. Selanjutnya kami mohon perkenalkan saudara untuk dapat menyampaikan informasi hasil seleksi tahap 1 ini kepada CGP yang dinyatakan lulus untuk mempersiapkan dan mengikuti proses seleksi ke tahap 2. Nah, jadi di sini surat ini ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk menyampaikan informasi ini untuk teman-teman yang memang lulus seleksi calon guru penggerak angkatan 6 di tahap pertama ya. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih Direktur Jenderal, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan ya, di sini Dr. Praptono MED ya, ditandatangani, dicap. Tembusannya yang pertama Dirjen GTK, yang kedua Direktur Jenderal Pak Udi Dasmen, yang ketiga Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, keempat Sekretaris Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan, yang kelima Kepala P4TK, dan yang keenam Kepala LPPKS. Nah ini suratnya ya, surat hasil dari edaran dari Kementerian ya Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 12 April tahun 2022. Nah, coba kita lihat di lampiran 1. Nah, lampiran 1 ini petunjuk pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak. Nah, ini ya. Nah, dari sini nanti petunjuk umum seleksi simulasi mengajar. Nah, petunjuk umumnya ya. Pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilaksanakan secara daring atau online dengan aplikasi Google Meet ya, dan tanpa dihadiri oleh murid. Nah, jadi ini seleksinya masih sama dengan seleksi angkatan-angkatan sebelumnya ya. Jadi pelaksanaan seleksi simulasi mengajar itu dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet tanpa dihadiri murid atau peserta ya. Seperti itu. Jadi tanpa dihadiri murid atau siswa di sini. Peserta harus memiliki akun Google dan menggunakan browser Chrome. Nanti ini kita akan join dengan Google Meet dengan asesor tim penilai pada waktu angkatan sebelumnya atau angkatan 3 yang pernah saya alami itu asesornya berjumlah 2 orang ya. Nah, kita akan bergabung di situ nanti saat kita melaksanakan simulasi mengajar tanpa siswa. Setelah kita membuat RPP dan kita mengunggahnya di laman berbagi dan belajar seperti itu. Jadi RPP itu yang akan digunakan untuk simulasi mengajar. Seleksi simulasi mengajar akan dimulai oleh 2 asesor. Nah, 2 asesor ya, akan dinilai oleh 2 asesor.
Peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat yang diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi simulasi mengajar yang akan diinformasikan melalui aplikasi SIM PKB. Jadi segala informasi semua ada di akun SIM PKB masing-masing ya nanti. Seperti itu ya. Jadi perihal tentang simulasi mengajar, perihal tentang wawancara nanti akan diinformasikan atau terinformasikan melalui akun SIM PKB, aplikasi SIM PKB masing-masing calon peserta guru penggerak angkatan 6 ini. Kemudian bagian yang keempat, peserta menyiapkan hal berikut untuk mengikuti seleksi simulasi mengajar sebagai berikut ya. Yang pertama, ruangan yang kondusif ya, pasti ya, karena tidak ada siswa di situ. Jadi kita mempersiapkan ruangan kondusif, memiliki pencahayaan yang baik dan tersedia akses listrik dan internet ya. Asesor berhak menghentikan seleksi jika dilakukan di lokasi yang tidak cocok seperti ya di dalam angkutan umum dan tempat umum yang terlalu berisik. Nah, ini di sini ya. Jadi nggak mungkin ya kalau kita melaksanakan simulasi mengajar itu di dalam angkutan umum ya. Dan nanti asesor berhak menghentikannya atau lokasinya sangat berisik ya. Jadi asesor tidak fokus untuk menilai, maka kita akan dihentikan dan mungkin disuruh mengganti lokasi. Kedua, alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar ya. Contoh rencana ya, RPP yang pasti ya. Contoh rencana pembelajaran RPP, papan tulis kecil ya, jika atau kertas putih besar ya. Jadi ini boleh papan tulis atau kertas putih besar, alat peraga, spidol dan lain-lain. Nah, yang pastinya ini adalah alat-alat untuk persiapan simulasi mengajar. Jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. Komputer atau laptop atau perangkat ya, nanti diusahakan lebih baik menggunakan laptop karena di dalam ruangan ya. Kalau menggunakan komputer khawatir nanti di dalam ruangan atau ruang kelas tidak kondusif ya. Laptop elektronik dengan kamera video dan speaker mikrofon yang baik ya. Kemudian meletakkan laptop atau komputer atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh seluruh badan dalam pelaksanaan simulasi, menangkap suara dengan baik ya. Nah, nanti ada contohnya di lampiran yang bawah nih dari kandidat. Melakukan latihan panggilan video melalui Google Meet dengan orang lain ya. Nah, ini boleh nih kalau teman-teman calon guru penggerak ya di sini masih ragu atau kurang yakin, boleh nih melakukan atau latihan ya, simulasi dulu nih Google Meet dengan teman ya. Apakah sudah oke videonya, kualitas suaranya sudah oke ya, untuk persiapan pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan nanti pada aplikasi SIM PKB masing-masing. Nah, calon peserta diharapkan berdiri ya saat melakukan simulasi mengajar. Jadi diharapkan berdiri nanti saat kita naruh perangkat atau laptop, usahakan agar asesor dapat melihat dengan full ya, dari bagian kaki kita sampai dengan bagian kepala kita ya. Jangan sampai nanti hanya melihat bagian bawah atau bagian atas saja. Boleh melakukan simulasi dulu sebelum kegiatan simulasi mengajar itu terjadwal. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh tampilan kandidat yang diharapkan dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Nah, seperti ini. Jadi bagian kaki ya, boleh bagian kaki dari bagian lutut sampai dengan atas. Ini di ruang kelas nih, ini di ruang kelas seperti ini ya. Nah, terus kemudian ini full. Ini full nih dari bagian kaki bawah sampai dengan atas full nih nanti. Dan di sini asesor nih yang memantau kita untuk menilai kegiatan kita dalam simulasi mengajar. Jadi boleh kita menggunakan papan tulis, boleh kita menggunakan papan kecil, atau boleh kita menggunakan kertas ya di sini. Jadi ini contoh untuk kegiatan simulasinya ya. Petunjuk khusus pelaksanaan simulasi mengajar. Nah, di sini ya perhatikan, peserta diwajibkan memilih salah satu topik mengajar yang tersedia sesuai mata pelajaran dan jenjang melalui tautan berikut. Nah, tautannya http://2 ya, garis miring 2 bit.ly garis miring topik SMPP. Nah, ini ketika kita klik, maka nanti kita akan memilih topik materi yang akan kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Ini udah ketika saya klik.
Ini topiknya ketika kita klik tadi alamatnya, maka topiknya di sini. Teman-teman tolong diperhatikan di sini nanti topiknya. Pilih topik seleksi simulasi mengajar, program pendidikan guru penggerak, seleksi pengajar praktek dan fasilitator juga. Nah, di sini mata pelajaran guru kelas. Nah, jenjang ya. Di sini jenjangnya kelompok A usia 45 tahun dan kelompok B usia 56 tahun. Nah, ini untuk PAUD ya. Kalau seperti ini ya, kelompok A dan kelompok B PAUD ya. TK PAUD ya. Nah, di sini guru kelas 1. Nah, di sini topiknya nih. Nah, ini topiknya. Udah ada nih, aku sayang binatang. Nah, terus topiknya keterangan deskripsi di sini. Ya, seperti itu. Apa saja nanti teman-teman tinggal boleh di-download atau dicetak ya. Topiknya dari halaman tadi. Nah, ini untuk guru kelas SD ya, ini untuk SD. Ini SD kelas 1 2 topik 1 2 3 4 sampai dengan topik 10. Nah, ini topik simulasinya nanti sesuai dengan yang ini ya. Nah, SD 10 topik. Nah, seperti ini ya. Ini untuk guru kelas SD nih ya, untuk guru kelas SD tema ya. Tema di sini. Kemudian untuk SD Mapel PJOK ya. Di sini ada 10 topik juga. Topiknya di sini nanti. Kemudian keterangan deskripsinya juga di samping ini. Nanti ketika teman-teman mengambil topik 1 misalnya di sini guru kelas ya, mengambil topik 1 peristiwa alam, maka keterangannya adalah mengenal musim kemarau, penghujan dan upaya menghadapinya. Nah, nanti topik simulasinya ini, kemudian deskripsi atau keterangan topik tersebut ini ya keterangannya. Jadi harus sesuai nih, sesuai yang diminta ya. Jadi sesuai yang diminta dari model atau RPP dengan topik yang ada gitu. Jadi bukan tidak sesuai dengan topik. Jadi kita harus membuat RPP sesuai dengan topik yang diminta. Di sini ada PJOK, Mapel, agama dan lain sebagainya ya. Banyak ya. Oke, kita kembali lagi ke lampiran edaran. Nah, di sini jadi tinggal klik aja atau pindahkan aja ke browser Google Chrome, nanti akan muncul menu atau topik yang seperti tadi. Tapi pengajar untuk guru mata pelajaran bahasa daerah, nah ini seperti ini, tinggal teman-teman baca ya. Seperti itu, guru mata pelajaran bahasa asing. Siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk durasi 10 menit ya teman-teman. Ingat ya, RPP-nya itu hanya 10 menit. Jadi nanti membuat RPP-nya itu ada formatnya, berapa bagian, tapi durasinya 10 menit ya. Beda dengan kita mengajar seperti biasanya. Dan unggah melalui portal guru berbagi. Nah, nanti teman-teman bisa unggah di guru belajar dan berbagi ya, sesuai jadwal yang ditentukan ya. Sebelum jadwal pelaksanaan seleksi simulasi mengajar ya, seperti itu. Jadi misalkan kita jadwal simulasi mengajarnya tanggal 20, kita boleh mengupload di tanggal 19 atau tanggal 18 gitu. Seperti itu. RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam surat edaran. Nah, jadi RPP yang diunggah itu sesuai dengan surat edaran ya, sesuai topik yang tadi saya perlihatkan ya, seperti ini. Nah, sesuai topik ya. Jadi jangan keluar dari topik ya, jangan keluar dari topik simulasi mengajarnya. Nah, seperti itu. Terus karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit, maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembukaan dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Penilaian pembelajaran wajib disiapkan oleh peserta seleksi walau tidak dilakukan dalam simulasi mengajar. Jadi dalam pembuatan RPP ya, kita berfokus pada tahap pembukaan dan tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar, sama penutup biasanya. Tapi tetap ya, penilaian pembelajaran wajib disiapkan. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap ya, itu wajib disiapkan oleh peserta seleksi ya, wajib dipersiapkan oleh peserta seleksi. Nah, jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan
tautan Google Meet akan diberikan melalui aplikasi SIM PKB. Nah, nanti di aplikasi SIM PKB guru penggerak kita akan ada undangan Google Meet ya, yang kita tinggal mengklik saja, nanti akan masuk ke dalam ruang room tersebut. Ikuti seleksi sama mengajar sesuai dengan jadwal yang diberikan ya. Diharapkan ini sesuai dengan jadwal nih. Kalau jadwal kita tanggal 16 ya kita ikutin tanggal 16 seperti itu. Dari awal proses seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi nama dan instansi tempat guru mengajar. Nah, di awal proses nih biasanya ditanyakan, kadang ditanyakan KTP, biasanya KTP gitu kan, diperlihatkan KTP, RPP-nya diperlihatkan juga seperti itu. Jadi kita persiapkan semua. Lakukan simulasi mengajar selama 10 menit ya. Ingat ya teman-teman calon guru penggerak itu hanya 10 menit. Jadi diharapkan ketika 10 menit materi kita selesai. Makanya topik yang tadi diusahakan kita membuat RPP-nya mengacu pada waktu 10 menit. Jadi jangan terlalu banyak juga ya, khawatir nanti bisa melebihi durasi yang ditentukan. Lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan menganggap terdapat murid-murid ya yang mengikuti proses pembelajaran. Nah, tetap ya, walau memang tidak ada peserta didik atau murid yang ada di ruang kelas, kita melakukan simulasi mengajar seperti atau ada interaksi antara guru dengan murid, walaupun memang tidak ada atau walaupun dengan bangku yang kosong atau ruangan yang kosong ya. Jadi kita menganggap bahwa kita sedang berinteraksi atau mengajar seolah-olah ada murid ya, seperti itu, ada interaksi antara murid dengan guru sesuai dengan RPP yang kita buat. Selanjutnya, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring ya. Jadi bukan metode pengajaran daring. Jadi di sini luring ya. Nanti di sini buat RPP-nya luring ya, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Nah, jadi tadi ya telah dijelaskan di sini wajib mempersiapkan penilaian ya. Seperti itu. Nah, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pembelajaran daring. Nah, jadi bukan daring. Jadi RPP-nya nanti teman-teman buat RPP luring ya, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen. Nah, jadi tidak bisa melakukan share screen. Jadi tetap pembelajaran seolah-olah itu luring yang berada di dalam ruang kelas atau ruang yang memang berfokus atau di mana saja, di ruang mana saja, di ruang apa saja. Yang penting ada alat-alat untuk kegiatan simulasi mengajarnya. Ya, jangan lupa itu media pembelajaran ya, alat tulisnya dan lain sebagainya disiapkan ya sebelum pelaksanaan. Pada akhir sesi simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab. Nah, teman-teman pasti akan ada sesi tanya jawab nih, seperti pengalaman ya saya dulu waktu angkatan 3 setelah selesai mengajar itu akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama 6 menit ya. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh tim asesor. Nah, jadi usahakan materi kita yang kita buat pada RPP tersebut kita sudah memahaminya. Apabila nanti ketika ditanyakan tujuan pembelajaran kita apa gitu, terus kegiatan intinya apa saja, terus sistem penilaiannya apa saja. Jadi kita sudah bisa menjawab dan kita persiapkan penilaiannya apa saja yang dinilai, kriterianya apa saja. Jadi dalam RPP tersebut teman-teman harus sudah memahami RPP atau rancangan pembelajaran tadi ya. Ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jadi kita sudah dapat menjawab dengan baik ya. Simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim seleksi atau asesor jika sudah melewati waktu. Nah, usahakan ya teman-teman, tadi dibilang waktu 10 menit. Nah, jadi ketika nanti waktu 10 menit, lebih dari 10 menit, jika waktunya sudah habis, maka akan dihentikan oleh tim asesor atau tim penilai. Karena kita diwajibkan menyesuaikan waktu ya. Kita dilatih untuk menyesuaikan waktu. Saat 10 menit ya boleh sih sebenarnya kurang dari 10 menit, misalkan 9 menit lebih sedikit gitu kan, nggak jadi masalah. Nanti kita sendiri yang menghentikan ketika sudah selesai dari tujuan pembelajaran sampai kegiatan akhir, maka kita boleh menghentikan pembelajaran atau simulasi kita sendiri. Seperti itu, sebelum kita dihentikan sama asesor jika waktu kita memang lebih, seperti itu. Jika terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, silakan laporkan kepada tim pemantau atau melalui email ya. Nah, nanti kita ada teknis
dalam kegiatan seleksi simulasi mengajar, silakan melapor kepada tim pemantau atau tim teknisnya ya untuk simulasi mengajar ke guru.penggerak@kemdikbud.co.id, dan mudah-mudahan bisa dijadwalkan ulang untuk simulasi mengajarnya. Nah, unsur penilaian simulasi mengajar. Nah, yang pertama, kompetensi 1, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nah, seperti ini ya unsur penilaiannya nih, teman-teman. Kompetensi 1 itu apa sih? Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Ya. Guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai ya. Mungkin udah pasti ya, teman-teman udah pasti mengetahui ya seperti itu, karena teman-teman calon guru penggerak memang sudah terbiasa akan mengajar. Kompetensi keduanya, mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Poin ketiga atau kompetensi ketiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri ya. Nah, biasanya di akhir ada refleksi ya, refleksi pembelajarannya ya. Nah, itu harus dimunculin tuh. Nah, tiga poin ini kompetensi 1, kompetensi 2, dan kompetensi 3 harus nampak nih ya, harus nampak dalam kegiatan pembelajaran atau simulasi mengajar kita ya, karena itulah yang dinilai oleh tim asesor. Nah, teman-teman, inilah contoh atau format RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Oleh siapa nanti tinggal diketik saja namanya, oleh siapa. Kemudian di sini satuan pendidikannya, nama sekolah, kelas berapa, semester berapa, temanya apa, subtemanya apa, pembelajaran keberapa, alokasi waktunya apa, gitu kan. Nanti ada di topik ya. Seperti itu, temanya apa, subtemanya apa, pembelajaran keberapa, alokasi waktu yang pasti 10 menit. Nah, di sini hanya ada 3 poin penting ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman harus memaparkan tujuan pembelajarannya ya di dalam RPP, menuliskan tujuan pembelajaran dalam RPP ya. Ingat ya, waktunya hanya 10 menit, jadi nggak usah terlalu banyak, yang penting ada gitu. Yang penting ada untuk tujuan pembelajaran mengacu atau terkait tentang tema dan subtema pembelajaran yang kita buat. Selain tujuan pembelajaran, bagian keduanya kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Nah, jadi di bagian kedua ini, bagian B ini, kegiatan pembelajaran itu mencangkup 3 sub ya. Yang pertama kegiatan pembelajaran pendahuluan. Nah, pendahuluannya bagaimana, kegiatan intinya bagaimana, kegiatan penutupnya juga bagaimana. Jadi di bagian B ini ada tiga menu ya yang nantinya kita buat ya RPP-nya. Jadi semuanya harus mengacu pada tujuan juga nanti. Tujuannya apa, kegiatan intinya bagaimana, harus nyambung nih, harus sinkron ya, harus sinkron. Kemudian sinkron juga dengan tema dan subtemanya. Yang terakhir penilaian pembelajaran. Nah, teman-teman, walaupun nanti misalkan tidak dilaksanakan penilaian secara nyata di kelas, tapi teman-teman perlu mempersiapkan teknik penilaiannya ya. Teknik penilaiannya menggunakan berapa teknik penilaian, apa saja yang dinilai, dan bagian-bagian apa saja yang dinilai. Nah, itu seperti itu ya teman-teman, itu untuk RPP-nya ya. Nah, ketika kita sudah membuat RPP gitu kan, nah bagaimana nih cara kita untuk menguploadnya? Nah, teman-teman bisa masuk di halaman guru belajar dan berbagi.kemdikbud.co.id. Baik ya, kita mencoba untuk bagaimana sih cara mengupload pada halaman tersebut. Oke ya teman-teman, di sini kita coba untuk saya coba untuk mempraktekkan nanti cara mengupload RPP yang sudah kita buat untuk persiapan seleksi mengajar. Nah, di sini di menu pencarian ini ya, baik di atas ya maupun di bawah, tinggal kita ketikkan saja SIM PKB saja ya, SIM PKB saja. PKB saja. Nah, kemudian bukan yang ini ya, tapi yang bawah nih, ketika ada menu login SIM PKB, bukan yang ini, password di aplikasi PKB. Jadi di sini portal pelayanan program GTK dan Kemdikbud, kita klik saja di sini. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian di sini portal layanannya banyak ya di sini. Nah, di sini kita cari tadi guru belajar dan berbagi. Nah, ini ya.
portal guru belajar dan berbagi. Ya ini ya, kita klik di portal guru belajar dan berbagi. Kemudian nah ini ya udah tampil guru belajar dan berbagi. Di sini ada guru belajar dan guru berbagi. Karena kita mau berbagi RPP yang akan kita unggah, jadi di sini kita masuknya ke menu ayo guru berbagi ya. Kita klik saja ayo guru berbagi. Seperti itu. Kemudian di sini sudah login ya. Sini saya keluar dulu ya. Nah, di guru berbagi. Di sini saya keluar dulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Ketika kita klik guru berbagi. Nah, nanti tampilan seperti ini, masuk atau ikuti berbagi. Nah, tinggal pilih dua menu ini ya, sama saja ya. Nanti kita masuk dulu boleh, ikut berbagi juga boleh. Nah, kita langsung praktekkan di ikut berbagi saja. Ikut berbagi, kita klik ikut berbagi. Kemudian ya seperti itu. Jadi ketika kita klik ikut berbagi, maka kita akan diarahkan ke tampilan login atau masuk ke program guru belajar dan berbagi ya. Sama seperti ini, misalkan kita masuk melalui menu masuk ya, bukan menu ikut berbagi. Kita masuk di sini, maka kita masuk. Nah, sama ya tampilannya seperti ini. Jadi dua menu tadi tetap tampilannya sama, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Oke, teman-teman login bisa menggunakan akun ID SIM PKB ya. Teman-teman juga bisa menggunakan akun belajar ID ya, jika memang sudah ditautkan, atau akun Simpatika juga ya. Nah, jika sudah tautkan bisa menggunakan akun belajar ID atau menggunakan akun SIM PKB ya ID. Tinggal kita masuk seperti ini. Oke. Nah, di sini ya teman-teman, berbagi RPP, berbagi artikel. Apa yang kita mau berbagi di sini? Karena kita akan mau mengunggah RPP, jadi kita berbagi RPP ya. Jadi kita berbagi RPP di sini. Ya, berbagi RPP sekarang ya. Di sini kalau mau teman-teman mau baca ya ketentuan teknis ya, file dibuat dalam bentuk PDF ya. Ingat ya teman-teman, filenya dibuat dalam bentuk PDF. Nama file rencana pelaksanaan pembelajaran underscore judul underscore kelas. Nama filenya nih ya, rencana RPP underscore judulnya apa, kelasnya kelas berapa. Terus kan ukuran file maksimum 2 MB. Nah, RPP maksimum 2 MB ya teman-teman. Kemudian hal-hal yang perlu disertakan dalam file yang akan diunggah. Yang pertama, nama pembuat rencana pembelajaran. Yang pasti di bawahnya RPP itu ada nama kita ya, nama pembuat rencana pelaksanaan pembelajaran, nama sekolah ya, instansi pembuat, terus surat pembuat rencana pembelajaran, surai ya, alamat, maaf, rencana pembelajaran untuk jenjang apa, SD, SMP atau SMA ya, mapel atau apa, topik dan atau tema pembelajaran, topik atau tema. Sini format dan isi rencana pembelajaran. Nah, ini ya, tuh lihat teman-teman. Sini ya formatnya ya. Moda pembelajarannya apa? Luring ya. Nah, luring ya, daring atau luring, karena tadi kita boleh menggunakan luring saja ya, luring atau kombinasi. Ya, seperti ini nanti tinggal dibaca tulis ini KI ya. Seperti itu. Kemudian ini ketentuan lain ya, ketentuan lainnya, syarat sebagai RPP. Nah, ini ya teman-teman, syarat sebagai RPP, berbagi RPP-nya ya, syarat berbagi RPP-nya. Oke, langsung aja kita klik nih, berbagi RPP sekarang. Nah ya, nah seperti ini saya pernah mengunggah waktu kegiatan simulasi ya, guru penggerak juga ya. Di sini nama RPP underscore temanya apa ya, kelasnya kelas berapa, seperti itu ya. Ini luring. Nah, kalau teman-teman mau mendaftarkan RPP-nya tinggal di sini diklik ya, tambah. Nah, klik tambah, teman-teman baca di sini apakah Anda sudah membaca SOP-nya, baca, kemudian di sini klik dicentang, kemudian saya paham dan setuju. Nah, teman-teman mengisi dulu di sini.
nanti ya. Lengkapi data RPP ya. Lengkapi dulu nih data RPP nih di sini ya. Teman-teman boleh gambar ilustrasinya RPP. Misalkan teman-teman boleh pakai gambar apa nih upload. Kalau misalkan temanya bumi ya boleh gambar bumi di sini diupload ya. Kemudian di sini judul RPP-nya apa ya, teman-teman isi judul RPP. Kemudian jenis RPP-nya ya, daring atau luring atau kombinasi. Kemudian deskripsinya RPP-nya ya, deskripsi RPP tentang apa. Kemudian jenjangnya dari PAUD sampai dengan SLB. Di sini tinggal kita pilih tingkat kelasnya kelas berapa. Nanti misalkan di sini SD ya. Nah, tingkat kelasnya kelas berapa? Misalkan di sini kelas 6. Mata pelajarannya apa di sini ya? Kelas rendah atau kelas tinggi gitu kan ya. Di sini ada kelas atas ya. Coba kita atas. Oh, nggak ada ya. Kelas rendah. Oh ya, di sini kelas tinggi, maaf. Kelas atas, kelas tinggi. Misalnya kelas 6 kelas tinggi. Kata kuncinya apa nih yang mau dipakai ya? Ya, kemudian lampiran berkas. Nah, baru kita upload. Kita cari RPP-nya. Cari RPP-nya. Kemudian di sini kita centang dan simpan. Nah, sampai di situ sudah selesai kita mengupload RPP untuk kegiatan simulasinya ya. Seperti itu ya teman-teman untuk informasi kegiatan simulasi mengajar calon guru penggerak angkatan 6 ini ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.